Selamat siang untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Stephen Zakaria Sriwan dengan NIM 0801 1382 126092. Saya dari jurusan Matematika angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan program. Yang pertama itu adalah membuat program dari output, misalkan nama kita genap dan nama kita ganjil. Pertama, kita buat include IOStream. Include IOStream ini digunakan sebagai standar input atau output operasi yang digunakan di C++. Selanjutnya kita buat include string.h. Include string.h ini digunakan untuk melakukan memanipulasi string. Selanjutnya using namespace std titik koma. Selanjutnya in main buka kutip. Selanjutnya chart itu nama. Lalu selanjutnya in l titik koma. Selanjutnya count. Masukkan nama titik 2 titik koma. Sini masukkan nama itu sebagai variabel. Variabel ya kita nanti memasukkan misalnya nama kita sendiri seperti nama saya Stephen, maka hasilnya akan menjadi ganjil. Selanjutnya Jin itu nama titik koma, lalu di bawahnya L sama dengan strln dalam kurung nama titik koma. Selanjutnya if buka kurung L L% 2 sama dengan 0. Baru di bawahnya tanda kutip, di bawahnya lagi show nama tanda petik adalah genap, tanda petik lagi titik 2, lalu tutup kutip, di bawahnya LC, di bawahnya tanda buka kutip, di bawahnya show nama adalah ganjil, lalu tutup kutip. Nah, setelah kita sudah membuat programnya, kita jalankan dulu programnya. Nah, di sini ada salah, itu kurang di sininya. Dan di sini juga. Kita coba lagi jalankan. Kira-kira di mana ya salahnya?
Ini salahnya di sini, Bang. Ya, coba lagi ya jalankan. Nah, barulah bisa jalan programnya. Kita tulis dulu namanya, nama saya Stephen. Nah, setelah saya masukkan nama saya Stephen, keluarnya Stephen itu adalah ganjil. Berarti dia berhasil programnya ya. Kalau setelah kita buat namanya yang genap. Seperti misalnya kita buat namanya itu Dewi. Sini programnya keluar itu Dewi adalah genap. Berarti program ini benar. Baik, selanjutnya saya akan membuat program yang kedua, yaitu menghitung rata-rata dan standar deviasi. Nah, ini dia programnya. Yang pertama kita buat include IOStream. Selanjutnya kita buat lagi include CMAT. Di bawahnya using namespace std. Di bawahnya inmain, buka kurung, tutup kurung. Baru di bawahnya buka kutip. Di bawahnya ini in x1, x2, x3. Bawahnya vote rata-rata varian dan deviasi. Di bawahnya count, masukkan x1. Di bawahnya lagi sin x1. Bawahnya count, masukkan x2. Bawahnya lagi sin x2 titik koma. Bawahnya lagi shout, masukkan x3 sama dengan kutip titik koma. Di bawahnya lagi sin x3. Di bawahnya rataan sama dengan buka kurung x1 tambah x2 tambah x3 buka kurung dibagi 3. Di sini x1, x2, x3 itu sebagai variabelnya. Di mana variabel ini nanti kita masukkan sesuai yang apa yang kita inginkan. Bawahnya masukkan cout, rata-rata data tersebut adalah sama dengan. Di bawahnya varian sama dengan buka kurung lagi x1 dikurang rataan dikali x1 kurang rataan ditambah x2 kurang rataan dikali x2 kurang rataan tambah x3 kurang rataan dikali x3 kurang rataan dibagi 3. Selanjutnya masukkan cout. Variabel data tersebut adalah sama dengan. Di bawahnya deviasi sama dengan sqrt dalam kurung varian titik koma. Selanjutnya masukkan cout. Standar deviasi data tersebut adalah sama dengan
yang terakhir kita tutup tanda kutip. Baik, kita akan menjalankan dulu programnya. Baik, di sini kita masukkan X1-nya misalnya ada 5. Kita masukkan X2-nya itu 7. Masukkan X3-nya itu misalnya 5. Baru kita enter. Maka hasil programnya itu yang muncul, yang pertama itu rata-rata data tersebut adalah 5. Yang kedua, variabel data tersebut adalah 1.3333. Dan ketiga adalah standar deviasi data tersebut adalah 1,1547. Berarti program yang kita jalankan ini berhasil. Lanjut, soal yang ketiga. Saya akan mencari bilangan KPK dan FPB dari 2 bilangan. Ini dia programnya. Yang pertama kita masukkan include UStream. Selanjutnya usung space std. Di bawahnya in main. Tanda kutip. In I, A, B, C, KPK, FPB. Lalu titik koma. Masukkan cout. Masukkan bilangan A. Titik 2. Tanda kutip titik koma. Di bawahnya masukkan sin A titik koma. Di bawahnya masukkan cout. Masukkan bilangan B titik 2. Tanda kutip. Bawahnya masukkan cout B titik koma. Di bawahnya KPK sama dengan 0 titik koma. Lalu selanjutnya for buka kurung I sama dengan 1 titik koma. I lebih besar sama dengan B titik koma. I plus plus. Selanjutnya KPK sama dengan A. KPK sama dengan KPK tambah A titik koma. Di bawahnya if dalam kurung KPK persen B sama dengan 00. Sama dengan 0. Baru di bawahnya masukkan cout. KPK adalah titik 2. KPK INL titik koma. Di bawahnya break titik koma. Baru di bawahnya itu if buka kurung A lebih besar B. Di bawahnya C sama dengan B. Baru di bawahnya else C sama dengan A. Di bawahnya for buka kurung I sama dengan 1 titik koma I kurang dari sama dengan C titik koma I plus plus. Di bawahnya if buka kurung A persen I sama dengan 0. B persen I sama dengan 0. Di bawahnya FPB sama dengan I. Dan yang terakhir kita masukkan cout, yaitu FPB adalah titik 2. Terakhir kita tutup dengan tanda. Sini kita akan mencoba jalankan programnya. Oke, jalannya programnya berjalan ya. Coba kita masukkan misalnya bilangan A-nya itu 10.
bilangan B itu misalnya 8. 8. Enter. Maka hasil programnya itu adalah KPK adalah 40 dan FPB-nya adalah 2. Berarti di sini programnya berjalan ya. Yang terakhir, nomor 4, saya akan membahas untuk mengecek bilangan prima atau tidak. Membuat program bilangan prima atau tidak. Di sini saya akan menjelaskannya. Pertama, include your stream, lalu di bawahnya using namespace std, di bawahnya lagi in main, buka kurung, tutup kurung, bawahnya buka kutip, di bawahnya in bill, jumlah faktor, titik koma, masukkan cout, masukkan bilangan sama dengan kutip titik 2, di bawahnya sin bilangan titik koma, di bawahnya jumlah faktor sama dengan 0, bawahnya for, buka kurung in i sama dengan 1 titik koma, i lebih besar sama dengan bilangan titik koma, i plus plus, bawahnya if dalam kurung bilangan persen i sama dengan 0, di bawahnya jumlah faktor plus plus, bawahnya lagi if jumlah faktor sama dengan 2, bawahnya masukkan cout adalah bilangan prima NL, bawahnya else masukkan cout bukan merupakan bilangan prima NL titik koma. Baiklah, kita akan coba menjalankan programnya. Kita masukkan bilangan misalnya 4. Nah, yang muncul bilangan 4 bukan merupakan bilangan prima. Coba kita buat sekali lagi programnya. Kita buat misalnya angkanya 1. Nah, ya, yang muncul juga bukan merupakan bilangan prima. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih.